Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Baik, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Di masa pandemi ini, mari kita jaga kesehatan masing-masing, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap di rumah kalau memang tidak ada kegiatan yang mendesak untuk keluar. Baik, untuk absensi nanti silahkan langsung kalian lewat WA, tulis nama kemudian hadir, kirim japri ke saya ya. Untuk materi kali ini kita nanti akan membahas tentang e-book, electronic book atau buku digital, KD 3.7. Pembelajaran kali ini membahas tentang buku elektronik atau e-book dan prosedur membuat e-book menggunakan Save as PDF dan aplikasi Sigil. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis pembuatan e-book, kemudian 4.7 membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Perangkat lunak ini menggunakan aplikasi Sigil. Tujuan dari pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, yaitu nanti kita menggunakan Google Classroom, Google Meet maupun WA, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis file e-book, memilih aplikasi yang tepat untuk pembuatan e-book, kemudian membuat e-book dengan beberapa aplikasi. Aplikasi ini yang kita gunakan seperti di awal, yaitu menggunakan Save as PDF dan aplikasi Sigil. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah e-book. E-book atau electronic book disebut juga dengan istilah buku digital. Adalah suatu buku yang berbentuk digital atau elektronik, di mana biasanya berisi tentang informasi atau panduan atau tutorial atau materi tertentu yang disimpan dalam bentuk digital. Biasanya menggunakan aplikasi tertentu atau perangkat tertentu. Buku digital hanya bisa diakses menggunakan perangkat, contohnya laptop, komputer, ataupun smartphone. Karena digital, tentu bentuknya digital dan bisa dibawa kemana-mana. Fungsi dari e-book sebagai sarana untuk belajar. Karena di dalam e-book berisi tentang informasi pengetahuan tertentu atau tutorial di bidang tertentu, sehingga e-book berisi tentang langkah-langkah atau panduan untuk menguasai cara atau menguasai materi atau menguasai pengetahuan di bidang tertentu. Sehingga fungsi yang pertama dari e-book ini adalah sebagai sarana untuk belajar. Kemudian yang kedua, e-book berfungsi sebagai media informasi. Karena di dalam e-book berisi tentang informasi atau materi tertentu yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga materi yang di dalam e-book dibuat sedemikian rupa. Sehingga hanya materi-materi yang memang sangat dibutuhkan yang dibuat e-book ini. Tujuan dari pembuatan e-book adalah memudahkan proses penyebaran informasi dan pembelajaran kepada pengguna. Di masa pembelajaran daring atau online saat ini, tentu e-book sangat dibutuhkan peserta didik dan guru dalam menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau informasi dibuat dalam bentuk e-book, kemudian disebarkan kepada peserta didik, lewat WA juga bisa, lewat email juga bisa, sehingga materi bisa tersampaikan dengan cepat.
ukuran e-book pun sangat kecil, tidak sampai puluhan mega, biasanya di bawah 10 mega, bahkan ada mungkin yang hanya beberapa kilobit saja, dan itu sudah mencakup banyak halaman. Katakanlah file e-book dengan ukuran 3 mega itu bisa mencakup puluhan bahkan ratusan lembar halaman e-book. Format buku digital. Format e-book atau format buku digital bermacam-macam. Salah satunya adalah PDF. Format PDF ini yang paling banyak digunakan saat ini karena memang semua perangkat sudah mendukung untuk membuka aplikasi, membuka file dalam bentuk PDF ini. Kemudian EPUB, kemudian MOBI, format MOBI paket, kemudian AZW, Amazon Word, kemudian Dejavu, HTML atau Hypertext Markup Language, dan sebagainya. Format-format buku digital ini tentu membutuhkan aplikasi tertentu untuk membuat dan untuk membukanya, sehingga tentu perangkatnya harus mendukung sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat e-book dengan format PDF. Aplikasi yang kita gunakan nanti adalah aplikasi Microsoft Office. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2010. Untuk kalian nanti bisa menyesuaikan. Bisa Office 2007, 2010, 2013, 16, atau bahkan 2019. Silakan menyesuaikan saja. Caranya hampir sama. Langkah-langkah yang pertama adalah tentu kita harus mengetik naskah atau teks pada Microsoft Office Word. Kita nanti menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian agar tampilan e-book lebih menarik, buat cover di halaman pertama. Kemudian kata pengantar halaman kedua. Daftar isi di halaman ketiga. Dan untuk materi di dalamnya diisi nanti kalian isi bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Di akhir silakan cantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah informasi tambahan dari mana kalian mendapat informasi itu. Jadi seperti link tertentu, link internet, link website, atau judul buku tertentu. Itu namanya daftar pustaka. Kemudian silakan diformat hasil ketikan kalian tadi. Tentukan hurufnya, jenis hurufnya, spasinya, mau dibuat tebal atau huruf tipis dan seterusnya. Diformat dokumennya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita simpan. Nah, simpan inilah yang akan merubah file Microsoft Word menjadi file PDF. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik menu file. Di menu file nanti akan ada dua pilihan cara penyimpanan, yaitu save dan save as. Nanti yang kita gunakan adalah save as. Pilih save as. Klik save as. Nanti muncul kotak dialog seperti ini. Namanya kotak dialog save as. Tentukan lokasi, kemudian file name, pilih nama file, ketik, silakan sembarang. Kemudian yang ketiga ini adalah save as type, memilih jenis file yang mau kita gunakan. Ini nanti yang akan menentukan file apa yang akan kita buat. Ketika kita klik save as type, nanti muncul list jenis-jenis file yang kita inginkan. Silakan nanti pilih PDF. Ketika dipilih PDF, sudah dipilih PDF, nanti klik tombol save. Nah, ketika di save inilah akan terjadi kompresi atau convert dari Microsoft Word ke file PDF. File PDF sudah kita buat, sudah jadi. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangan dari file yang kita buat ini. Dari e-book ini ya. Tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna. File e-book pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari e-book ini yang pertama adalah harga. Harganya tentu murah, bahkan mungkin bisa gratis kalau kita bisa mencarinya di internet. Kemudian ramah lingkungan, karena tidak membutuhkan fisik, kertas maupun media tertentu yang berbentuk fisik,
maka e-book ini bisa dikatakan ramah lingkungan. Kemudian anti rusak. Selama perangkatnya tidak rusak, tidak terkena virus, maka file PDF-nya, file e-book-nya tentu juga aman-aman saja. Kemudian mudah dibawa. E-book yang tersimpan dalam suatu perangkat, baik laptop maupun perangkat smartphone, HP, tentu mudah dibawa kemana-mana. Dan dalam jumlah yang besar, bisa berpuluh-puluh halaman. Kemudian sistem pengiriman cepat. E-book dengan ukuran tertentu, itu pengirimannya bisa sangat cepat. E-book yang ukurannya bisa ukuran megabit maupun kilobit bisa dikirim melalui WA, melalui email, karena ukurannya yang kecil tentu bisa menghemat waktu pengiriman. Kemudian kekurangan dari e-book ini, karena e-book memiliki ekstensi atau jenis file yang berbeda dari file-file yang lain, tentu membutuhkan suatu perangkat lunak untuk membuka atau mengaksesnya. Misalkan saja file dengan ekstensi EPUB, tentu membutuhkan aplikasi yang mendukung untuk membuka aplikasi tersebut. Tidak semua aplikasi di dalam perangkat laptop, perangkat PC, maupun perangkat HP yang bisa digunakan untuk membuka file e-book dengan ekstensi EPUB. Tapi saat ini, file yang paling sering digunakan adalah file jenis PDF. Itu yang paling sering, karena hampir semua perangkat bisa mengaksesnya ya. Silakan nanti kalian bisa digunakan. Baik, itu tadi materi tentang e-book dan cara membuatnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, tidak ya. Setelah ini nanti silakan kalian kerjakan tugas. Nanti saya kirim lewat WA. Tugas dikerjakan, kemudian juga LKPD dikerjakan sampai dengan evaluasi, kemudian kirim kembali ke saya lewat HP, lewat WA juga. Kalau sudah dikerjakan, nanti segera saya cek, saya nilai. Itu ya pembelajaran kali ini tentang e-book dan cara pembuatannya. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu berikutnya, yaitu tentang cara membuat e-book dengan aplikasi Sigil. Ya, bisa nanti cari-cari informasi dulu sebelum pembelajaran. Materi minggu depan adalah cara membuat e-book dengan menggunakan aplikasi Sigil. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.